Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia serta gerakan pembaruan pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Bersama saya sendiri yang bernama Revina Putri dan saya Najwa Afin, saya Rosa Fira, saya Tasya Amelia. Oke, mari kita mulai videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini bisa disebut dengan kelanjutan dari Kerajaan Demak atau Kerajaan Islam Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Khalifah Saleh pada tahun 1285 atau abad ke-13 Masehi. Setelah raja pertama wafat, kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Muhammad atau dikenal sebagai Sultan Khalid Al-Khalid I yang menjabat sampai tahun 1326 Masehi. Setelah itu ia digantikan oleh Sultan Ahmad Khalid Al-Khalid II. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang diberi gelar dengan sebutan Sultan Ali Muhammad Shah. Kerajaan Aceh ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, ia digantikan oleh menantunya yang bernama Iskandar Khalili. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Saleh untuk melancarkan serangan Mataram yang dipimpin oleh Raja Yunus atau dikenal sebagai anak dari Raden Saleh yang melancarkan serangan untuk Portugis di Malaka. Maka dari itu ia diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sangkan Pol atau yang disebut juga dengan Pangeran yang menyeberangi lautan di sebelah utara Sultanat Demak. Setelah Raden Fatah meninggal, Kerajaan Demak ini dipimpin oleh Pati Unuk. Selanjutnya dipimpin oleh Trenggana. Setelah kematian Trenggana, Kerajaan Demak ini memunculkan pertikaian antara adik Trenggana yang bernama Pangeran Sekar Seda Pinglere dengan Pangeran Prawoto atau anak dari Trenggana. Pangeran Prawoto berhasil membunuh adik dari Trenggana, tetapi Pangeran Prawoto pula berhasil dibunuh oleh anak dari Trenggana yaitu Arya Panangsa. Setelah Arya Penangsang berhasil menjadi sultan keempat di Kerajaan Demak, setelah masa jabatannya
Islam. Setelah Mataram didirikan, kemudian meninggallah Sultan Syekh Ajam. Setelah itu tahtanya diberikan kepada putranya yaitu Sutawijaya. Sutawijaya akan menjadi adipati dan diberi gelar Senopati, yaitu diberi gelar Senopati yang artinya panglima tempur dan pemimpin agama. Kemudian Senopati meninggal dan diserahkan kepada Mas Dolang. Tetapi Mas Dolang meninggal sebelum dia berhasil membersihkan pemberontakan yang ada. Setelah itu tahtanya dipegang oleh Sultan Agung. Sultan Agung ini kemudian pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mengalami masa kejayaan. Namun Mataram mengalami penurunan kejayaan pada masa pergantian pemerintah Sultan Agung. Setelah itu, karena disebabkan oleh aneksi oleh Belanda yang membuat perjanjian ganti dan membuat Mataram pecah menjadi dua serta perjanjian Salatiga yang membuat Surakarta pecah menjadi dua. Kerajaan Cirebon itu didirikan oleh Arif Hidayatullah yang Arif Hidayatullah bekerja sama dengan Pancasila. Melihat karena kerjasama Pancasila membuat kerajaan Cirebon dapat memperluaskan wilayahnya. Melihat hasil kemenangan yang diraih oleh Pancasila, buat Sultan Gunung Agung ini tertarik dan menjodohkan dengan Ratu Bongkayai. Namun karena Ratunya usia Sultan Gunung Agung menua dan kerajaan Cirebon diberikan pimpinannya kepada putranya yaitu Arif Muhammad atau dikenal dengan Pasarian. Tetapi Sultan Pasarian meninggal dan tahtanya diberikan kepada sahabat Sultan Sahabat Tinggi. Dan pada masa ke-17 Masehi, pemimpinan Sahabat Tinggi, terjadilah perang keluarga. Perang keluarga ini menyebabkan perpecahan kerajaan Cirebon menjadi dua. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintah kita dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Lalu Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. 8. Kerajaan Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat sebuah kerajaan yaitu Goa dan Talo, dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Kerajaan Ternate kira-kira berdiri pada abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Bahulla. Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan Pembaruan Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah telah menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang statis, semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Yang pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda, memperkenalkan sistem pendidikan, sekolah, kurikulum modern untuk menggantikan sistem tradisional seperti pesantren. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh karena itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi kemasyarakatan sosial. Di antaranya yaitu Sekolah Tawalib. Sekolah Tawalib berasal dari Surau Jembatan Besi. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Lonsul pada 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya. Organisasi Tawalib berkembang menjadi organisasi politik yang dikenal dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia yang disingkat dengan PERMU. PERMU merupakan partai politik Islam di Indonesia. Asas PERMU tidak hanya Islam, tetapi Islam dan nasionalisme.
didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 15 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Said Muhammad Al-Fahri bin Syihab, Said Idrus bin Ahmad bin Syihab, Said Jehan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Said, yaitu kaum tingkat atau bangsawan Arab. Dua program yang diperhatikan Jamil Toib mendirikan dan membina sekolah dasar serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Bahasa Belanda tidak diajarkan karena bahasa penjajah, tetapi diganti dengan bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, para alumni lembaga pendidikan Jamiat Toib diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman. Organisasi sosial ini didirikan oleh pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program Tagasus memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Persyarikatan Ulama. Organisasi kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub. Didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaruan di Mesir.